Sahabat Suroswan, hari ini saya berada di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Provinsi Banten. Berbicara tentang kesehatan, kita semua sebagai warga negara Indonesia sudah sepakat dan berdaulat bahwa selain bagian dari hak asasi manusia, kesehatan juga adalah hak dari tiap-tiap segenap warga negara Republik Indonesia yang dilindungi dan juga merupakan tanggung jawab negara, terutama kewajiban pemerintah yang sudah diamanahi kekuasaan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Selain melindungi hak-hak atas kesehatan warga negaranya, mulai dari masyarakat hulu sampai hilir, seperti yang diperintahkan konstitusi sebagai landasan yuridis dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, tanggung jawab daripada negara adalah memberikan pelayanan kesehatan. Dan pasal 28H ayat 1 Undang-Undang 45 memerintahkan setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir, batin, dan seterusnya, dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Nah, sahabat Suroswan, episode kali ini tim Suroswan masih melihat ada bagian masyarakat di wilayah Banten yang belum memperoleh pelayanan kesehatan dengan baik dan optimal, dan bahkan belum tersentuh pada aspek kesehatan. Karena tentu ada alasan, yakni berbagai keterbatasan sarana prasarana, ekonomi sosial, sehingga banyak masyarakat yang menderita secara berkepanjangan, menahan sakitnya, bahkan ada yang hingga menahun. Bersyukur di tanah Banten ini masih ada berbagai organisasi nirlaba sebagai penyambung rantai dan sekat yang terputus, yang mampu mengetuk hati dan kepedulian nurani publik. Sebut saja salah satunya adalah Charity Banten bersama Relawan Tanpa Batas. Adalah merupakan komunitas peduli kesehatan yang mendukung pemerintah untuk menjalankan tanggung jawabnya di dalam pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat di Banten. Nah, konon Charity Banten ini telah melakukan pendampingan lebih dari 1.000 pasien terhitung 2 tahun yang diangkut dari berbagai pelosok desa, yang dipastikan mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan prima menuju pelayanan kesehatan di rumah sakit rujukan tipe B yang saat ini saya berada di Rumah Sakit RSUD Provinsi Banten. Bahkan hingga menuju ke Rumah Sakit Nasional RSCM ataupun Rumah Sakit Darmais Jakarta sebagai rumah sakit rujukan nasional tipe A. Sahabat Suroswan, kita ikuti perjalanan para tangan dingin ini, para tangan malaikat bersama Relawan Tanpa Batas yang sekaligus sebagai pendiri Charity Banten. Sebelumnya kita saksikan terlebih dahulu cuplikan video menarik yang satu ini.
Salam Surosoan. Sahabat Surosoan, kali ini saya berada di kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten yang kita akan mengulas atau berbincang dengan seseorang yang kita tahu bersama bahwa beliau adalah seorang yang sangat luar biasa, merupakan sosok inspirasi bagi masyarakat Banten khususnya. Sahabat Surosoan, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, saya ingin menyapa sosok tamu yang sangat luar biasa yang sudah hadir di Surosoan Channel pada siang hari ini. Beliau adalah the founding father atau pendiri dari satu komunitas gerakan sosial yang konon konsen pada bidang kesehatan, di mana beliau telah mendampingi lebih dari 1.000 pasien untuk diberikan pelayanan yang optimal pada bidang kesehatan. Di sebelah saya sudah hadir tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah Ketua Umum sekaligus pendiri dari komunitas kesehatan atau relawan tanpa batas Charity Banten. Kita panggil Abang Diki Nurmansyah, Sarjana Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Indra, terima kasih sudah mengundang kami tentunya di channel Surosoan ini. Alhamdulillah. Terima kasih Kang Diki ya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran beliau. Susah-susah nih meluangkan waktunya, dan konon saya untuk menghadirkan beliau itu cukup lama ya Kang ya. Ya, 2 bulan janji ya. Ada lebih 2 bulan ya gitu. Tapi alhamdulillah beliau menyempatkan waktunya Amin. pada hari ini untuk kita bisa sharing bersama dengan sahabat-sahabat Surosoan. Terima kasih sekali lagi Kang Diki Nurmansyah. Sama-sama Kak Indra, dan salam sehat selalu untuk sahabat Surosoan ya. Siap. Amin. Kang, Siap. kita bincang bebas saja ya. Siap Kak Indra. Sebetulnya kita ini ingin mengangkat Charity Banten yang konon luar biasa, yang kita perhatikan juga di media juga sudah banyak sekali di expose ya gitu, dan kali ini di channel Surosoan. Tapi sebelum ke situ, kita ingin tahu nih sekilas tentang Kang Diki ini seperti apa, karena beliau juga adalah salah satu pendiri. Kok bisa-bisanya bisa mau mendirikan atau mendeklarasikan dari Charity Banten ini? Nah, ini kan ada historinya pasti ya. Nah, silakan Kang Diki untuk bisa berbagi dengan teman-teman di Surosoan. Ya. Bangga Kang. Terima kasih Kak Indra, dan salam untuk sahabat Surosoan. Sekilas mungkin untuk saya pribadi ya, perkenalkan saya Diki Nurmansyah. Tentunya saya lahir di Tangerang, kalau asli Tangerang, lahir Tangerang, cuman waktu kecil langsung dibawa ke Pandeglang. Jadi hidup besar semuanya di Pandeglang. Ya. Tapi asli Banten ya? Asli Banten. Nah, terlahir tentunya Kak Indra. Ini kisah saya dulu ya. Saya besar di Pandeglang dari keluarga yang sederhana, sangat sederhana. Dan alhamdulillah tentunya almarhum bapak saya mendidik saya dengan luar biasa, hingga membuat saya dipupuk dengan kasih ataupun jiwa-jiwa sosial yang sangat tinggi. Memang dicerminkan dari kecil saya tentunya diajari oleh almarhum orang tua saya untuk berjiwa sosial. Setelah bapak saya meninggal, kami sempat terpuruk Kak Indra. Kami sempat terpuruk. Dan di mana ibu saya saat dulu adalah sering sakit-sakitan, karena memiliki penyakit diabetes dan juga penyakit komplikasi. Itu awal mulanya. Degeneratif ya. Nah, dari situ saya waktu masih pengangguran Pak Indra, belum apa-apa, mungkin orang Pandeglang taunya saya dulu tuh tukang ojek. Seorang tukang ojek, mungkin orang pasar Pandeglang semuanya tahu. Tapi mungkin memang menjalani itu ya. 11 tahun saya menjadi tukang ojek, menghidupi keluarga dan adik 7 saat. Sambil sekolah, saya alhamdulillah oleh Allah diberikan mungkin ya semacam keberuntungan ya Indra.
Dari hasil perjuangan itu saya diberikan pekerjaan, dan saya memang nggak bisa jauh dengan orang tua saat itu, dengan ibu. Apalagi di saat ibu sering sakit-sakitan. Iya. Nah, saat itu belum ada yang namanya BPJS, gitu kan? Askes ya, masih Askes dulu. Masih Askes. Dan itu pun ada namanya Jamkesda. Nah, waktu itu untuk membuat Jamkesda saja kami sangat sulit luar biasa, dan kami tidak tahu saat itu. Itu tahun berapa? Tahun 2009. 2009. Nah, akhirnya lama kelamaan ibu saya sering sakit-sakitan, saya nggak punya duit saat itu, nggak ada uang sama sekali. Adik saya pun sudah habis karena sering berobat ya, ibu saya sebulan sekali. Akhirnya saat ke rumah sakit harus dirawat, ya artinya bener-bener kita nggak ada uang, sampai mau kendaraan motor satu-satunya yang saya miliki saya jual. Nah, ini kisah yang sangat memilukan saat itu. Ada faktor keterbatasan ya, terutama di ekonomi ya. Betul. Di 2011, 2000 sampai 2013 lah, hal-hal yang sangat membuat saya menjadi cambuk ya. Saat itu ibu saya drop sama sekali. Nah, di situ saya sudah nggak ada kendaraan kayaknya. Dan akhirnya harus masuk lagi ke rumah sakit, dan harus dimasukkan ke ruang ICU. Nah, saya tidak bisa mengatakan rumah sakit mana. Saat itu kalau ibu saya waktu itu, kalau saya pribadi punya uang 15 juta, ibu saya boleh dimasukkan ke ruang ICU. Kalau tidak ada uang 15 juta, tidak bisa masuk. Nangis saat itu. Harus gimana saat itu. Nah, dari situlah saya meminta bantuan pada siapapun, dan saya menjaminkan saat itu pura-pura kaya lah, pura-pura kaya. Dok ataupun suster, tolong rawat ibu saya, apapun lakukan yang terbaik, biar masalah uang saya siap bayar. Nah, setelah ibu saya masuk ruang ICU, saat itu cuman saya ngasih uang kalau nggak salah 3 juta. Saya mengusahakan nyari uang pinjaman lah, pinjam kesana kemari 3 juta. Setelah ibu saya masuk ruang ICU, dapat 2 minggu saya ada tagihan, totalnya itu 35 juta. Luar biasa, fantastis. Dari 3 juta ya. Dari 3. Nah, DP sedangkan 3 juta. Saya harus bayar sisanya, itu sangat sulit dan mungkin nggak bisa. Dari situ saya selalu nangis, minta petunjuk kepada Allah. Dari mana? Adik saya pun udah pasrah semuanya. Nah, ada salah adik saya, mungkin ikhtiar juga, semuanya pada ikhtiar. Adik saya bawa teman dan adalah sosok salah satu penolong saya saat itu, yang alhamdulillah membantu saya bukan berupa uang, tapi berupa kebijakan, meminta kepada bupati saat itu untuk diberikan keringanan. Dan alhamdulillah dari 32 juta saat itu, sisanya itu ya karena DP-nya 3 juta, semua dilunasi. Semuanya lunas tanpa ada bayar. Nah, dia adalah sosok dewan pendiri juga ya, salah satunya yaitu Hadi Mawardi. Beliau tangan dinginnya ya. Dengan tangan dinginnya. Akhirnya Kang Diki tenang. Semuanya insya Allah saya bereskan. Padahal saya tidak kenal saat itu. Nah, dari situ pun saya berpikir, saya tidak kenal orang ini. Dan orang ini kenapa kok bisa mau membantu saya. Dari situ saya terhanyut. Dan saya berjanji pada diri saya harus seperti beliau. Gitu kan, terinspirasi oleh beliau juga saat itu. Jadi mengikrarkan diri akhirnya ya. Saat itu banyak orang-orang di sini saat itu di rumah sakit udah banyak orang. Mungkin seperti yang saya alami. Dan saya artinya tidak bermanja. Di saat saya dibantu oleh orang, saya tidak harus keenakan. Dan akhirnya lama kelamaan saya harus bisa seperti beliau, seperti Hadi Mawardi. Kok bisa sih ngelunasin itu gitu kan. Saya belajar sendiri karena waktu yang benar-benar sangat luar biasa mendidik saya dalam bidang sosial. Saya itu ketemu Bang Omen gitu kan. Akhirnya saya bisa seperti ini.
beliau yang mengajari saya, nih Kang Diki caranya seperti ini, caranya seperti ini. Saat itu saya masih sendiri, belum ada terlahir Charity Banten. 2019 akhirnya berdirilah nama Charity Banten. Itulah Kak Indra. Baru ya? Baru 2019. Iya 2-3 tahun ya. 3 tahun. Alhamdulillah. Masuk ya? Kemarin baru milad kedua. Oh oke. Itu kan. Alhamdulillah. Nah itulah sosok Diki dan Charity Banten terlahir dari sebuah pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi. Ya alhamdulillah sekarang mungkin banyak orang yang mengenal Charity Banten dan banyak suka dukanya gitu kan, sampai tadinya mobil saya memiliki 4 karena dari awalnya kita punya rental mobil, sekarang sudah tidak ada sama sekali, habis semua. Tapi alhamdulillah saya digantikan oleh Allah, rezeki saya yang saya sedekahkan sekarang diberikan balasan, yaitu banyak saudara Kak Indra. Amin. Iya. Itu aja yang mungkin ada hikmahnya. Oke, jadi memang ini betul-betul berangkat dari pengalaman histori pribadi ya, yang dialami, kemudian dalam perjalanan ini ya bertemulah dengan figur ya. Figur yang sangat luar biasa menurut saya. Sampai sekarang ini masih menuntun ya, alhamdulillah. Mendampingi lah. Karena saya gini prinsipnya. Guru saya berpesan, jadilah orang baik jikalau ingin berdekat dengan orang baik. Nah, saya selalu meyakini hal-hal tersebut. Nah, ditambah lagi dengan guru saya, yaitu Abah Yusuf Al-Mubarak, selalu berbuat baik. Dan beliau didekatkan dengan orang-orang baik. Nah, banyak inspirasi yang menyerap dalam kehidupan saya sehari-hari. Baik dari sosok figur Hadi Mawardi yang sangat luar biasa sampai detik sekarang. Beliau sangat support kepada sisi sosial dan tidak pernah mau menyebutkan bahwa ini dari saya. Gitu. Beliau selalu main di belakang layar, di belakang layar selalu membantu kami. Itu Kak Indra. Siap. Ya. Jadi ya ini juga teman-teman Suraswan ya, bahwa perjuangan ini kita tidak bisa sendiri ya. Harus ada yang memang mendukung untuk terbentuknya satu tujuan besar ini menjadi kenyataan. Ya mudah-mudahan sosok-sosok ini adalah Pak Haji Mawardi ya. Hadi Mawardi. Pak Omen dan juga salah satu Kiai Haji Yusuf ya, Priyanadi. Beliau adalah memang tokoh ulama besar yang saya tahu. Mudah-mudahan diberikan maghfirah dan juga keberkahan selalu ya dari Allah Ta'ala. Sehingga terus orang-orang seperti Kang Diki ini, terutama Charity Banten ini terus bisa berkibar di tanah Banten untuk bisa membantu lebih luas lagi masyarakat yang membutuhkan ya, terutama dalam pelayanan kesehatan. Terima kasih. Oke, ini sharing yang menarik sebetulnya ya. Jarang orang mendapatkan perjalanan seperti ini yang kemudian tersadarkan, kemudian terketuk dan akhirnya mau untuk menjadikan satu gerakan kepedulian melalui Charity Banten ini ya. Luar biasa. Oke, nah Kang Diki, saya tertarik nih masuk ke Charity Banten itu sendiri ya. Gitu. Nah, teman-teman Suraswan juga, sahabat Suraswan juga pasti ini bertanya, Cus, apa sih ini Charity Banten ini kan? Nah ini bentuk apa, makhluknya, makhluk seperti apa kan begitu? Itu gimana nih, Kang Diki? Charity itu adalah sebuah gerakan kebaikan, gitu kan? Artinya memang nama Charity ini diambil memang Bang Omen yang memberikan nama tersebut. Kang Diki nanti bikinlah sebuah komunitas. Namanya Charity. Nah akhirnya saya menginspirasi, apa sih Charity? Charity itu adalah sebuah mungkin amal kebaikan. Amal kebaikan, siapapun itu yang berbuat baik dan siapapun yang peduli, siapapun yang tentunya membantu, itu adalah Charity yang saya anggap. Nah artinya, dan saya buat konsepnya, ya udah Kang Omen, saya buatlah nanti Charity, awalnya Charity Pandeglang, karena request yang begitu banyak, berkembang dari Lebak, dari Serang, dari Cilegon, dari Tangerang meminta bantuan pada saya. Akhirnya buatlah skala menjadi Charity Banten. Itu kita buat dan alhamdulillah dilegalitaskan menjadi Charity Banten. Itu hasil karena sesuai dengan ini. Nah itulah apa sih Charity? Charity itu adalah amal kebaikan
dan tentunya dari Banten. Ya, oke. Dan terlahir semua dari anggotanya semua dari warga Banten untuk Banten. Untuk Banten. Gitu. Relawan tanpa batas itu ya. Dan kenapa ada? disebutnya. Nah ini kadang-kadang bertanya, banyak kontroversi kemarin, ada yang mencemooh kami. Kenapa sih relawan tanpa batas? Relawan tanpa batas itu nggak pernah ada, gitu kan? Dan tidak pernah bisa ada. Saya selalu berpikir gini, karena prinsipnya adalah relawan ini adalah jembatan, Kak Indra. Yes. Relawan ini bukan sebuah lembaga swadaya masyarakat atau yang namanya LSM, dan relawan ini bukan seorang media wartawan. Relawan ini adalah penjembatan antara pemerintah, program pemerintah dan masyarakat khususnya. Nah, contoh, ada orang sakit, ada orang rumahnya roboh, semuanya punya hak untuk sehat dan punya hak dibantu oleh pemerintah. Diatur oleh negara ya. Dan diatur oleh negara. Nah, adapun kisah kelam saya saat itu, biarlah itu masa lalu, masa pembelajaran, dan akhirnya saya bisa sekarang. Nah, saya belajar dari masa kepahitan itu. Ternyata orang yang tidak mampu, khususnya di saat dia sakit, mereka punya hak untuk sembuh. Sekarang sudah jelas, sudah banyak tahu. Nah, ada yang namanya, kita balik backlist lah sekarang, kembali. Sekarang pemerintah membuat program namanya BPJS Jamkesnas. Oke, ini bicara pemerintah ya. Tahan dulu Kang Dik ya. Itu juga akan kita tanyakan nantinya. Siap. Ya, ini Kang Dik ini antusias tinggi ini kan. Ya, betul. Oke. Memang itu yang kita mau tanyakan juga. Tapi sedikit lagi Kang Dik ya tentang Charity Banten. Charity ya. Oke. Ini fokusnya ini apa? Dan apa yang menjadi target poin dari Charity Banten ini untuk masyarakat Banten ini? Oke. Ini gimana nih Kang? Terima kasih. Fokus untuk Charity Banten ini adalah khusus orang-orang tidak mampu, Kak. Oke, nah itu catat ya. Kita melihat yang harus kita bantu itu bukan dari profil rumah saja. Gitu. Kadang kayak gini, rumah bata pun kadang ini orang kok rumahnya layak. Tapi kenapa dibantu oleh Charity? Nah, itu saya pernah pengalaman memiliki sahabat saya yang pernah bangkrut dalam segi usaha. Dia tadinya orang pegawai lah, orang ada lah. Kendaraannya punya tadinya berawal, rumahnya pun agak layak lah. Tapi di saat dia bangkrut, dia sering sakit-sakitan dan dia sudah nyerah berjuang kemana, berobat ke sana kemari, akhirnya dia benar-benar sudah nggak ada, tidak ada lagi yang harus dijual. Nah, tapi rumahnya itu masih bagus. Nah, akhirnya dia minta bantuan ke kami dan kami bantu. Banyak yang mencemooh kami. Loh, kenapa orang itu kok mampu dibantu oleh Charity? Jadi Charity nggak pernah komitmen dong, gitu kan? Nah, akhirnya mereka tidak tahu. Karena kita punya sistem namanya. Jadi tidak semuanya orang ini mampu, tapi memang mampu gitu ya. Tidak semuanya seperti itu. Alhamdulillah, makanya kita punya sistem dan cara tersendiri bagaimana kriteria kita harus mendampingi. Dan yang harus Kak Indra tahu bahwa orang yang di saat ini kan punya BPJS, misalkan punya, dan ini tentunya ya semuanya gratis loh, gitu kan. Ternyata permasalahannya bukan itu, Kak Indra. Permasalahannya adalah kita coba berpikir jadi mereka yang rumahnya jauh dari rumah sakit, Kak Indra. Betul, itulah Charity harus hadir di sana. Contoh Cibaliung. Mereka menempuh jarak ke rumah sakit itu berpuluh-puluh kilometer. Dan saya tanya harga berapa sih kalau naik sewa mobil 1 jutaan. Nah, mereka boro-boro punya uang 1 juta, uang 100.000 aja untuk makan sangat sulit. Gitu. Nah, itulah kami bantu evakuasi. Nah, ternyata bukan di situ saja. Ada lagi permasalahan, Kak Indra. Bukan hanya selama di saat dievakuasi permasalahan ini beres, tidak. Ada, mereka selalu menolak lagi kadang-kadang. Kadiki, saya nggak mau lah dibawa ke rumah sakit. Kami bukan mikir ke sana lagi, kami mikirin biaya hidup selama di rumah sakit. Nah, kita berikanlah mereka jaminan untuk yang nunggu pasien itu, kita berikan makan sehari 2 kali. Itu. Tidak hanya pasiennya saja, yang tapi juga keluarganya. Keluarganya yang nunggu, cuman kita batasi, kita didik mereka. Kan mungkin apa ya, tradisi di Pandeglang itu kalau di kampung saya, yang sakitnya satu, yang ikutnya satu RT kadang-kadang. Biasanya seperti itu ya. Nah, kita buat didik mereka, berikan edukasi bahwa terlalu banyak orang yang ikut itu tidak baik juga. Kita didik, berikan edukasi yang positif, dan tentunya
dan kita juga bantu mereka Ya. dengan cara meringankan beban mereka. Itu Kak Indra. Ya, jadi ya niatnya sebetulnya baik ya, tapi terkadang memang masyarakat ini juga memaksakan diri, yang kemudian juga ini jadi semacam Menjadi bla, beban bla, lah. bla, bla, ya. Beban lah. Oke, jadi Charity Banten ini adalah sebuah gerakan sadar atau kesadaran pelayanan kesehatan ya, penyambung dari masyarakat yang tidak mampu untuk bisa dilayani dan mendapatkan pelayanan kesehatan medis ya, pada kasus-kasus tertentu ya, gitu, sehingga masyarakat yang tidak tersentuh atau tidak terjangkau akhirnya melalui Charity Banten ini bisa terlayani dengan baik, gitu. Oke, Kang, kasus-kasus apa aja nih yang biasanya Charity Banten ini sering temui? Atau mungkin ada nggak kriteria tertentu kasus-kasus yang memang ini bagian menjadi kriteria dari Charity, atau tanpa ada kriteria? Ya kalau kriteria ya, kalau kita berbicara kriteria, ya artinya memang ada histori Kak Indra. Histori perjuangan si orang ini saat ingin sembuh, keluarganya ingin sembuh. Itu ada kriteria, dan di mana perjuangan ini sudah benar-benar menyita waktu dan menyita keuangan mungkin ya. Dan mereka akhirnya sudah pasrah, sudah pasrah. Nah disitulah menjadi sebuah kriteria. Dan kita wajib hadir di tengah-tengah mereka, karena Charity harus menjadi bagian solusi buat mereka. Itu yang pertama. Nah yang keduanya juga kriteria yang kita tentunya harus ikut sertakan adalah benar-benar penghasilan mereka. Dari mana sumber penghasilan mereka? Gitu kan. Apakah mereka dagang, ataukah mereka petani atau buruh, dan semuanya. Kita harus melihat itu. Nah, kita juga lihat struktur keluarganya. Misalkan kalau orang tua anak-anaknya bekerja atau tidak. Artinya ada ya, sumber selektif dana. Ya, cukup selektif. Karena gini Kak Indra, yang saya takutkan dulu pernah saya berpengalaman. Kita tidak memiliki kriteria. Kita bantu semua orang. Kita bantu. Siapapun yang minta tolong, bukan hanya kewalahan Kak Indra. Ternyata kita memberikan pendidikan yang kurang baik ternyata. Di saat kita bantu orang tuanya, ternyata anaknya keenakan. Ada seperti itu. Akhirnya tidak memiliki ruh untuk iba pada sang ayah. Nah makanya kita selalu mengumpulkan seluruh keluarga dulu, mengumpulkan seluruh keluarga untuk kesepakatan. Yuk kita kerjasama. Jadi jangan mengandalkan semua kepada relawan. Tidak. Gitu. Kita harus berperan aktif semuanya, baik keluarganya, baik relawan, saling bersinergi, agar mereka juga yang pertama memiliki sebuah kesadaran, yang keduanya pun mereka mengetahui cara-cara jadi relawan. Oh ternyata jadi sistem kesehatan ini mudah loh. Ternyata jadi relawan ini susah tapi mudah juga gitu kan. Mereka bisa mengikuti dan punya giroh gitu. Nah itu kebanyakan ada yang harus digarisbawahi juga, tim Charity kebanyakan dari keluarga pasien juga gitu. Ini kebanyakan akhirnya. Nah itulah tertarik dengan kegiatan-kegiatan kami, yang akhirnya banyak yang ikut serta pada kami. Itu Kak Indra. Itu magnet secara otomatis ya. Secara otomatis itu akhirnya menarik simpati orang untuk gabung pada kami. Ya, konon kalau saya lihat ya, saya kan juga melakukan sedikit riset ya tentang Charity Banten kan begitu. Ini luar biasa, kasus-kasus yang ditangani bukan kasus-kasus ringan ya. Betul. Tapi mayoritas itu kasus-kasus berat. Entah itu terkait dengan cancer ya. Itu sangat banyak tuh ditemui gitu. Juga beberapa penyakit yang memang memerlukan upaya-upaya tindakan ya pada pasien itu sendiri, yang sudah tidak ditangani sebagai mestinya karena tadi keterbatasan biaya, pelayanan, biaya ya, ekonomi dalam hal ini, dan juga sarana yang ada kan begitu ya. Begitu Kang ya. Ini luar biasa. Perjuangan Charity ini tidak mudah memang. Kita selaku masyarakat umum ya, hanya orang tertentu yang memang terpilih nih pastinya. Kan begitu. Tidak seperti itu kayaknya, pasti banyak. Artinya gini, memang kalau itu kan kriteria medis ya, namanya kriteria medis. Kalau tadi kan kriteria orang yang saya bantu. Nah, kalau kriteria medis, dulu memang dari awal balik lagi gitu.
Dari awal dulu penyakit apapun kita bantu. Baik yang melahirkan pun yang harus disesar kita bantu, gitu kan. Nah, sekarang tuh saya pernah ditegur oleh Dewan Pendiri saya Pak Hadi, Kang, sekarang tuh udah zaman canggih, gitu kan. Makin kesini zaman sudah modern. Kita nggak usah kayak dulu tuh, saya kalau ada laporan langsung saya ke lokasi lah, walaupun jauhnya luar biasa saya ke lokasi. Sekarang cobalah manfaatkan waktu cross check dengan by phone lah, gitu. Koordinasi, tunggu. Awalnya seperti itu. Verifikasi ya. Nah, verifikasi. Nah, akhirnya lambat laun saya mulai pintar dengan zaman. Tadinya saya tidak banyak mengetahui tentang handphone dan apapun. Nah, karena saya dimandatkan harus seperti itu, saya belajar akhirnya. Nah, akhirnya pun penyakit pun kita kurangi. Tidak semua yang sakit kita harus dampingi. Kayak yang melahirkan gitu kan. Artinya yang melahirkan itu cukup, karena di desa itu kan ada namanya kader. Bagi-bagi tugas lah kita. Kalau penyakit yang ringan-ringan itu urusannya kader. Nah, Charity khusus penyakit-penyakit yang benar-benar menantang lah. Menantang. Adapun memang kronis gitu ya. Yang kronis lah. Adapun kalau seandainya melahirkan pun kita pernah dampingi juga, tapi tidak semua yang kita yang melahirkan itu harus kita dampingi ya. Contoh sesar. Orang ini kemarin kita menemukan KTP-nya KTP Bandung. Gitu kan. Suaminya Banten. Nah, melahirkanlah di sini. Nah, ini kan nggak bisa. Sinkron. Nah, kader itu tidak bisa sampai sejauh itu, Pak. Nah, kita selesaikan. Kita bantu mereka. Ya alhamdulillah. Dan itu sering tertolong. Gitu. Dan banyak yang sakit yang lainnya semacam hal itu, makanya saya memberikan nama relawan tanpa batas itu. Kita bukan hanya mendampingi, kita mencari biaya, kita menyelesaikan administrasi, gitu kan, dan kita mendaftarkan mereka lagi, gitu. Semuanya selesai dari awal sampai akhir ya, dari nol lah gitu ya. Kadang-kadang yang jadi masalah adalah administrasi itu, tidak memiliki KTP, gitu kan, tidak memiliki KK, dan kadang banyak sekali lah. Nah, itu yang PR untuk para relawan dan tim saya. Selalu saya menegaskan, kalian harus serba bisa. Harus serba bisa. Kenapa saya bilang harus serba bisa? Karena di dunia sosial memang kita memerlukan sebuah pengalaman dan sebuah tentunya keprofesionalan saat kita menghadapi masalah ini. Setuju. Iya, itu memang betul. Dan kita harus menjadi bagian solusi untuk mereka. Itu saja. Betul. Oke. Nah, jadi apa namanya ya? Saya melihat ini kan tidak mudah. Kadang di lapangan juga itu kan hal teknis itu menjadi barrier ya. Sekaligus ya challenge lah, challenging lah ya. Bagaimana ini tetap bisa diproses kan? Tidak hanya orang sakitnya saja, tapi proses administrasi juga ditempuh oleh Charity Banten kan. Oke, Kang Diki, sudah berapa banyak nih data yang masuk ke Charity sampai sekarang ini yang realnya ya? Saya yakin informasinya saya dapat ribuan. Itu sudah berapa banyak sebetulnya? Di angka berapa? Kalau yang sempat kita dampingi dari 2019 ke 2022 ini, sebenarnya yang didampingi yang didampingi itu full yang sakit ada 1035 orang. 1035 orang. Yang kita bantu juga melalui administrasi ada 990. Semacam mengurusi BPJS, mengurusi kartu KK. Kadang-kadang via by phone kita tidak tahu siapa orangnya. Kang Diki sambil nangis-nangis, tolong bantu. Saya sudah 3 kali 24 jam SKTM saya tidak selesai, misalkan seperti itu. Dan kalau seandainya besok tidak bisa dibereskan, maka kami harus jalur umum. Dan harus dari mana uang tersebut datangnya. Betul. Saya tidak kenal orangnya, tapi kami para relawan Charity Banten wajib membantunya dengan cara koordinasi. Nah, alhamdulillah, karena memang gini, Charity Banten bukan menjadi penjilat pada pemerintah. Kami selalu koordinasi, selalu minta audiensi, dan semua pemerintah di Provinsi Banten ini, baik Kabupaten Pandeglang, Lebak, Cilegon, Serang, semuanya menyambut, termasuk Pemprov Banten. Gitu. Jadi selalu support. Nah, kami selalu, karena gini, kami bukan menjadi masalah, tapi kami menjadi jembatan, membantu menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah. Yuk sama-sama, takut pemerintah tidak ada waktu, kita yuk jadi tangan-tangan mereka. Sinergitas ya. Baik
bahkan sebaliknya lagi. Di saat masyarakat pun tidak mampu untuk membereskan itu, kita jadi tangan mereka dan mata mereka. Gitu. Itulah relawan yang Charity Banten sebetulnya. Iya, setuju. Memang ini kan bagian daripada apa ya, istilahnya kalau saya lihat ya, Charity Banten ini punya peran yang andil yang cukup besar dan juga punya arti ya yang cukup luar biasa nih. Karena dari sisi pentahelik ya, ini kan Charity ini adalah komunitas ya, dan untuk sinergitas ini baik stakeholder, pemerintah, media atau akademisi dan sebagainya, ya Charity Banten ini masuk dalam komunitas, dan itu udah mau tidak mau ya, betul. harus guyub lah, ya, sinergis kan gitu. Nah, Kang Diki, kita tadi sempat menyebutkan pemerintah nih ya. Saya mulai masuk nih ke pemerintahnya. Betul. Nah, sepintas kalau kita nggak tahu, ini terlihatnya kan Charity ini mengambil alih fungsi atau tugas pemerintah. Terkesan begitu ya. Tapi ketika dijelaskan, oh ini justru mendukung dari program pemerintah. Betul. Tadi udah nggak sabar nih bicara program nih. Nah, program apa sih Kang yang memang bisa disinergikan nih antara Charity dengan pemerintah supaya masyarakat tahu bahwa Charity dan pemerintah ini adalah tim yang dikatakan tim solid ya, tim yang sama-sama bersama untuk ingin melaksanakan peningkatan pelayanan yang optimal di bidang kesehatan bagi masyarakat Banten. Ya, terima kasih. Kalau menurut saya pribadi gini Kak Indra, di pemerintah itu ada program kesejahteraan masyarakat. Itu. Nah, dan di mana lagi banyak hal-hal yang tentunya kita harus paham dulu undang-undang. Tidak ujuk-ujuk kita masuk, tolong saya minta bantuan, misalkan kan ke pemerintah. Nah, tanpa ada adab, tanpa mengetahui sistem, itu akan menjadi sebuah gangguan buat pemerintah. Nah, apa salahnya kita memberikan penjelasan pada pemerintah? Kami komunitas relawan Charity Banten, kami memiliki ini dan ini, mohon petunjuk dan arahan. Nah, kadang-kadang kami minta menjadi sebuah binaan. Tolong bimbing kami. Misalkan di Dinsos itu, Dinas Sosial. Nah, Dinsos ini memiliki sebuah mereka sering support kami dalam segi bantuan pangan. Nah, kadang-kadang ada salah tafsir. Kita menjelaskan edukasi. Di saat masyarakat tidak mampu, tidak mendapat bantuan dari Pemkot, kadang-kadang mencemooh. Nah, mencemooh pemerintah, mencemooh Dinsos dan semuanya. Pundung lah. Nah, kita bantu pada memberikan edukasi agar masyarakat ini paham. Nih, kalau mau mendapat bantuan dari pemerintah harus seperti ini caranya. Gitu. Kamu kalau mau dibantu gimana? Kalau seandainya persyaratan kamu kurang. Tapi kadang ada yang ngotot. Atau harusnya jemput bola. Pemerintah ini harus seperti ini. Dituntut lah. Itu wajar aja sih memang. Saya selalu membuat sih, itu saya dulu Kak Indra. Saya dulu kayak gitu. Di saat saya awam, saya sangat galak luar biasa. Dan suara saya mungkin bahasa tema kasar lah ke pemerintah itu. Tapi sekarang setelah masuk dan mengetahui sistemnya, ini yang mereka garap ini jutaan. Saya aja sekarang pasien yang saya lihat ini sekarang ratusan sampai ribuan ini udah puyeng gimana pemerintah ya. Pemerintah. Nah, saya masuk ke dalam mereka pun ternyata akhirnya saya menyodorkan diri, Bu atau Pak, kalau seandainya butuh bantuan kami silahkan hubungi kami. Bersinergi. Alhamdulillah disitulah kami dapat poin plus baik dari pemerintah Kabupaten Pandeglang seluruh lah, Lebak gitu kan, Serang dan Cilegon, mendapat support yang luar biasa. Apalagi khususnya Pemprov itu saja. Jadi memang Charity Banten ini keberadaannya adalah menyelaraskan diri dengan program pemerintah. Yang kemudian di mana peran Charity ini bisa berkiprah gitu ya, sehingga antara program pemerintah dengan Charity ini selaras gitu. Kita menjelaskan juga program pemerintah seperti ini nih, gitu kan. Jadi mensosialisasikan, padahal
itu sebetulnya harusnya ranah pemerintah Iya, karena mereka digaji gitu. betul. Kalau kita mau seperti itu sampai kapan, Kak Indra? Iya, Gitu. betul. Ini Saling luar egois biasa. seperti itu. Kita bantulah pemerintah supaya program ini sampai kepada mereka, Masyarakat. masyarakat Iya. dan persyaratan ini mereka tahu gitu. Oke. Gitu, Pak Indra. Iya, oke, betul. Saya setuju itu gitu. Iya. Karena sejatinya apa ya? Ini kan sudah diamanahkan oleh undang-undang ya, Betul, di mana betul. pemerintah itu ya harus menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan ini menjadi beban atau tanggung jawab negara. Betul. Nah, jika ini tidak dijalankan juga itu kan bisa saja terjadi secara hukum yuridis ya. Juridis. Ini pemerintah digugat oleh publik ya. Betul. Tapi ya lagi-lagi ternyata kita sadar bahwa pemerintah juga itu melakukan upaya-upaya itu ya, untuk melakukan penyelenggaraan kesehatan yang seoptimal mungkin. Nah, ini harus dicatat oleh teman-teman Suraswan. Pemerintah itu tidak tutup mata loh ternyata. Ya kan? Dan di sini ditambah lagi dengan peran dari Charity Banten yang lebih mengoptimalkan lagi dari tujuan program-program pemerintah melalui pelayanan kesehatan. Sepakat ya? Betul. Siap, sepakat. Ya. Ini yang saya tangkap dari tadi obrolan ini, sahabat-sahabat Suraswan. Oke, ini agak sedikit serius ya, karena saya juga lagi menikmati betul perbincangan ini. Intinya sih saya juga tersentuh sebetulnya. Belum tentu saya bisa menjadi teman-teman di Charity Banten ini. Oke, Kang Diki, kalau misalkan dalam pelaksanaan nih Kang Diki ya, ini tentu kan butuh biaya nih, nggak sedikit loh, apalagi dengan jangkauan yang cukup jauh ya, kemudian masyarakat juga ada di mana-mana di wilayah Provinsi Banten ini nggak lepas dari kos operasional, gitu. Nah, ini dari mana Charity Banten ini bisa mendapatkan dan membiayailah operasional ini sehingga masyarakat terhubung atau terjembatani ya kepada layanan kesehatan di Provinsi Banten sebagai rumah sakit rujukan tipe B ya. Bahkan kalau memang ini tidak bisa ditangani, ini bisa dilakukan rujukan rumah sakit nasional di tipe A ya, kadang di RSCM ataupun di Darmais. Nah itu. Suboto dan Harkit. Nah itu. Nah itu sebagai rumah sakit rujukan nasional. Ini gimana nih Kang? Nah, artinya masalah kos ya. Saya sempat berpikir dulu. Awalnya pun sama. Saya selalu berpikir seperti itu. Anggarannya dari mana? Iya. Nah, saya selalu berpikir kayak gini Kak Indra. Dulu saya melihat orang yang biasa-biasa saja, petani lah atau orang buruh, dia tiap hari merokok. Ini kisah awalnya terinspirasinya. Dia merokok tiap hari kok bisa? Padahal dia nggak punya kerjanya adalah buruh. Kebetulan saya lihat di rumahnya anaknya sekolah, jajan tiap hari di mana? Nah, saya tanyalah ke orang tersebut, Pak, Bapak kerjanya apa? Saya mau buruh, kalau ada yang nyuruh saya kerja, kalau nah akhirnya saya tanya, loh, jadi penghasilan Bapak tidak tiap hari? Dari mana? Tidak tiap hari dong. Iya. Nah, Bapak tiap hari ngerokok dari mana? Dari mana? Bapak tiap hari jajan dari mana? Itu matematik loh. Iya. Itu rumus matematik. Dia berkata sebenarnya, ya kalau kita niat karena ibadah mah, ayah baik rezekinya ada aja lah kalau bahasa Jawanya. Nah akhirnya saya disitulah dapat hidayah. Filosofinya dari situ ya. Loh, bagi saya ucapan itu adalah guru buat saya. Luar biasa. Saya akhirnya berpikir, dia aja untuk ngerokok makruh namanya. Sok saya tanya, orang-orang yang perokok, walaupun makruh, Allah kasih rezeki. Iya. Apalagi yang baik gitu. Setuju. Nah, dari situ saya berpikir, ya udah, saya optimis, saya siapkan diri saya, mental saya siap bantu mereka dengan sepenuh hati. Nah, alhamdulillah sampai detik sekarang Allah kirimkan orang-orang bergantian ke saya untuk bantu saya menitipkan hartanya. Nih Kang Diki, saya punya sedikit rezeki, dia kasih. Ada bahkan saya sampai terharu, orang yang sudah diponis tidak bisa hidupnya lama, akhirnya sembuh dan sekarang menjadi salah satu ustadz, guru ngaji yang luar biasa. Nah ini dan dia menjadi support sekarang ke saya. Kang Diki teruskan, saya bantu doa. Awalnya bantu doa, karena dia sekarang menjadi ustadz yang luar biasa, dia sekarang bantu materi.
meningkat ya. meningkat. Nah itulah. Itu yang menjadi sebuah rezeki yang inilah janji Allah. Iya. Jadi Kang Diki ini masih malu-malu menjawabnya sebetulnya. Ya tadi kan sampaikan dari masyarakat juga ya akhirnya para donatur lah. Ya dan ini masih terbuka juga ya untuk donatur siapapun yang memang ingin berbagi di Charity Banten ini karena tujuan ini adalah bukan tujuan komersial ya, tujuan mulia. Selain dari donatur, dari pihak lain, apakah swasta, instansi, lembaga atau pemerintah langsung gitu kan? Syukur-syukur ada dari APBD misalkan begitu. Nah ini perlu kita publikasi itu hal yang boleh-boleh saja ya. Sekalian ini saya jawab. Kemarin banyak pertanyaan, banyak isu ya. Dan bahkan saya digosipkan mendapatkan bantuan CSR yang sangat luar biasa dari perusahaan-perusahaan. Silakan cek di bendahara kami ataupun keuangan kami, sama sekali tidak pernah ada. Kami menolak tentunya kerjasama dengan partai. Dulu yang menawarnya adalah partai politik. Oh, politisi ya. Politisi. Yuk kerjasama charity menjadi brand image. Alhamdulillah walaupun Pak Hadi Mawardi adalah orang politik, dia tidak membawa charity. Nature berarti ya. Kang Diki, saya tidak setuju. Dia mendidik saya. Nah akhirnya saya jauhi. Ya. Terus dari mana keuangan? Saat itu kita kalau pasien makin banyak. Ini adalah ujian. Dan saya harus bisa. Nah banyak bantuan dari pemerintah pun ya paling ala kadar. Di saat kita Kang Diki harus bikin namanya pengajuan nama, nomor nik dan apa alasan mereka syarat untuk proposal lah. Dan kami tidak ada waktu untuk membuat proposal dan memang pemerintah harus butuh seperti itu. Seperti itu tentunya aturannya. Nah akhirnya udahlah, kita tidak pernah minta bantuan pada pemerintah, gitu. Dan kita tidak pernah mengajukan proposal pada perusahaan manapun. Dan alhamdulillah saya bahkan orang pemerintahnya secara pribadi bantu kami. Kang Diki ini bukan dari pemerintah, ini dari saya pribadi. Alhamdulillah banyak yang peduli karena tahu sepak terjang kami mungkin di pemerintahan, akhirnya mereka peduli pada kami. Contoh di Pemprov masih banyak orang-orang baik yang terketuk hatinya untuk bantu. Tentunya masyarakat tidak mampu melalui Charity Banten. Itu kan. Ya artinya memang betul-betul ini didatangkan sendiri ya. Oleh Allah Ta'ala ini ada yang menggerakkan. Ini luar biasa nih. Makanya kita bicara makomnya udah tingkat tinggi nih kalau ke situ ya. Kalau ilmu tasawuf itu ini apa ya istilahnya, bisa jadi emang atas izin dan perintah Allah ya didatangkan untuk ke Charity Banten. Tadi apa yang disampaikan Kang Diki? Ya artinya dalam sikap kita di saat mau berbuat baik, memang cobaan sangat berat. Saat pernah saya memutuskan untuk berhenti, udah biarin aja Charity Banten, biarkan. Frustasi ceritanya. Tapi kalau saya melihat 3 figur ini, guru dewan pendiri saya ataupun guru saya, itu yang membuat saya semangat. Di saat itu gosip udah lain lagi kan, cerita-cerita miring ada aja. Kita berbuat baik aja Kang Indra, kita sering difitnah. Ya wajar lah itu. Semakin tinggi pohon ya semakin Charity besar. Banten ceritanya memanfaatkan pasien. Charity Banten menelantarkan pasien. Charity Banten total masih banyak cenderung. Charity Banten meminta uang seperti ini bla bla bla. Itu gosip bukan 1, 2, 3. Nah akhirnya saya ingat nasihat dulu. Kalau kamu benci, kalau kamu mempunyai musuh preman, jadi jiwa kamu adalah preman. Kalau kamu ada yang membenci ustadz ataupun kiai, jadi level kamu sudah jadi ustadz atau kiai. Kalau kamu musuhnya relawan, jadi kamu sudah menjadi relawan. Gitu Kang Indra. Akhirnya semangat lagi ya. Di saat kalau masalah uang itu mah udah biasa. Nah di saat uang misalkan gini, income pemasukan cuman 1 bulan itu misalkan 1 juta. Kebutuhan kita 3 juta nih. Kemana nyari 2 jutanya ini? Itu dia. Nah akhirnya kita berpikir, jadi Allah mengangkat derajat saya melalui banyak permintaan.
request. Kalau semakin banyak, Meskipun maaf jujur ya, harta benda pribadi pun itu keluar ya. Sudah habis. Bahkan habis ya. Habis. Tadi habis ya. Dari mobil 4 saya bilang sekarang tinggal satu lagi. Ya, Itu jadi masalah. Makanya saya bilang, saya pasrahkan semua pada Allah. Dan alhamdulillah Kak Indra, saya diberikan sahabat yang luar biasa. Pastinya. Luar biasa. Awalnya anggota saya mencapai 150 orang. 150 orang. Tapi ternyata dengan beriringnya waktu, sekarang Allah sortil orang-orang yang tulus. Iya, hukum alam ya. Hukum alam akhirnya. Yang tersisa sekarang cuma 20 orang. 20 orang. Itu yang luar biasa. Nah, artinya dari 20 orang ini menjadi sebuah kekuatan buat saya pribadi. Mereka pun bisa mencari uangnya sendiri. Dan di Charity Banten tidak pernah ada namanya gaji. Iya. Tidak ada. Tidak ada ya. Tidak ada yang namanya nih uang transportasi kamu sekian puluh juta, tidak ada. Memang kita pernah kerjasama dengan beberapa lembaga yayasan untuk masuk. Artinya kalau mereka kan ada dan uang transportasi lah, karena donasi mereka sudah sangat fantastis. Nah, kita masuk kepada mereka kerjasama dan uangnya kita masukkan ke uang kas, kita bantu semuanya pasien kita, gitu. Untuk ke pasien juga ya, bukan juga. Untuk kepentingan pribadi. Tidak pernah ada untuk kepentingan pribadi. Saya bilang kalau saya untuk kepentingan pribadi, mungkin saya sudah balik lagi menjadi pengusaha di tahun 2018 terakhir. Yang sekarang juga lagi merintis untuk jadi pengusaha ya. Saya amin. dapat bocoran itu. Nah, Kang Diki, tadi dari segi pemerintah sudah, charity sudah ya. Saya ingin Kang Diki sharing ya terkait dengan pengalaman. Ya. Setelah perjalanan. Apa perjalanan atau pengalaman yang paling berkesan ketika melayani pelayanan kesehatan pada masyarakat ini? Ya. Bahkan kalaupun ada ya, yang sampai itu meneteskan air mata, sehingga Kang Diki betul-betul ini adalah suatu nikmat dan keberkahan tersendiri. Ada nggak Kang Diki? Banyak bahkan Kang Indra ya. Yang pertama adalah tadi Ustadz yang tadi ya. Satu yang pernah saya kilas. Yang paling berkesan adalah saat itu ada suami istri yang sakit. Sakit apa ini? Yang satu tumor. Yang satu tumor ganas. Tumor ganas tidak ada, ibu istrinya ya. Yang satu tergeletak saat itu dia kelainan darah. Nah, dari situ rumahnya pun terpencil Kak Indra. Dan memang harus kita bantu. Kita bantu evakuasi dua-duanya saja. Kalau boleh tahu dari mana? Wilayah Pandeglang. Nah, setelah kita bantu, kita fokus pada administrasinya, selesaikan KTP KK-nya, kita bawa ke rumah sakit, dan akhirnya karena saat itu dan harus dirujuk segera ke tipe A. Karena SKTM ini tidak bisa kayaknya. Iya, betul. Harus segera daftar BPJS, sedangkan BPJS itu wajib bisa hidup itu 14 hari. 14, Nah, anehnya saya punya sugesti. Karena udah bawa aja ke Darmais kemarin. Kita bawa ke Darmais, pemakai umum, jalur umum. Nah, akhirnya datang Darmais, yang tanda tangan adalah saya. Bertanggung jawab semua biaya kita tanggung. Saat itu saya memiliki uang cuma 5 juta. Saya jaminkan saat itu uang. Ya udah, obat semuanya belum apa-apa sudah 8 juta sehari. Tindakan IGD-nya gitu. Akhirnya karena memang udahlah, saya nggak mikirin apa-apa Kak Indra. Bener-bener saya tulis. Terus kata dokter ini harus segera di operasi. Harus ada tindakan. Ya udah, lakukan yang terbaik. Saya melihat itu seperti sosok ibu saya dan bapak saya. Mirip kejadiannya waktu pengalaman itu ya. Saya nggak mikirin, akhirnya nggak mikirin persyaratan apapun. Ya udah umum. Nah, saat itu alhamdulillah rizkinya pun mengalir. Dan tindakan operasi semuanya itu totalnya hampir 30 juta. Saya sanggup. Udah sanggup. Saya gadaikan mobil saat itu di Jakarta kayak sementara. Udahlah, saya naik umum. Saya gadaikan mobil saat itu dapat 25 juta. 25 juta, udah saya punya uang 5 juta udah. Karena pasiennya masih di rumah sakit, nggak mikirin kan kayak saya gadaikan, saya bayar semua. Allah jawab dengan luar biasa. Nyata ya. Nyata ini. Datang seorang pejabat ke saya. Ternyata dia adiknya. Masya Allah. Nyata. Saya menangis saat itu. Loh, awalnya saya marah.
Akhirnya tiba-tiba saya menangis. Kemana aja? Saya? Ini kisah sinetron di dalam sinetron. Iya, gitu. mirip. Gitu Makanya kan? ini sampai ini menceritakan sampai ini ya agak Ya. gemetar dan mengeluarkan Itu benar, air ini mata. kisah nyata dan akhirnya si pejabat itu Iya. bilang pada saya bukan tidak mau ngurusin Iya. adik saya, karena adik saya ini nakalnya luar biasa. Saya sudah modalin, sudah kasih apapun usaha, semuanya sia-sia, pakai mabok sama judi Iya. waktu muda. Akhirnya saya usir. Nah itu kisah. Lambat laun karena mungkin saya posting di sosmed. Iya. Salah satu keluarganya tahu, akhirnya ngasih tahu lah ke kakaknya. Datanglah saat itu. Ajudannya sangat luar biasa, banyak sekali. Dan dia mengangkat saya menjadi seorang anak sakit. Udah, Kang Diki anggap saya adalah bapak Kang Diki. Dan saya dikasih uang yang Allah mungkin ganti 10 kali lipat, itu bener nyata. Bener itu Kak Indra. Saya bener-bener saya nolak, tapi tetap dia mengatakan tolong terima ini uang, ucapan terima kasih dari keluarga saya untuk membantu Yayasan Charity Banten. Akhirnya demi Yayasan Charity Banten ya saya terima. Kalau ke diri saya nggak mau terima. Jadi nah dari situlah ke Charity. Ke Charity. Akhirnya jiwa tulus saya baru tahu loh, kalau membantu orang itu dengan ketulusan, tidak banyak embel-embel lah. Iya. Saya harus terkenal, saya harus ini, pencitraan lah bahasanya, dan fokus mencari donasi. Ternyata Allah kirimkan dengan sendiri. Nah itu yang menjadi pelajaran yang paling sangat berharga buat saya pribadi. Akhirnya saya memutuskan saat itu, di saat saya bergabung dengan teman-teman komunitas relawan, ya udah, walaupun kami pribadi saya adalah masih junior lah, kepada teman-teman senior saya sering paling di saat ada permasalahan saya minta bantuan, sharing. Nah inilah menjadi sebuah kisah yang paling tidak pernah saya lupakan. Ini berkesan ya, berkesan sekarang. Sekaligus jadi spirit untuk terus charity ini tetap harus ada. Nah itu, dan saya tanamkan kepada adik-adik saya ya di Charity Banten. Nih kisah saya itu, bahkan bukan 1-2 orang. Saya kenapa sekarang semua brand charity di mobil saya, di kendaraan saya pasang? Enggak, saya lepas. Saya lepas juga. Dilepas. Charity-nya kan dipasang. Dari belakang mobil tuh brandnya semua charity. Sekarang saya lepas. Di motor pun saya lepas semua. Ternyata semakin terkenal, semakin luar biasa Kak Indra. Iya. Kesibukannya semakin luar biasa. Nah, akhirnya kita batasi dengan cara ya seperti ini. Kita nggak butuh popularitas. Yang kita butuh adalah pengabdian kita, ketulusan kita. Betul. Itu aja Kak Indra. Gak perlu yang namanya kita harus saya ini pahlawan. Saya mendidik teman-teman saya, ingat, kalian bukan pahlawan. Kalian bukan malaikat yang harus di saat orang sakit pulang harus bisa sembuh. Tidak. Ya semuanya kita hanya berikhtiar. Artinya, dan kalian pun bukan seperti Superman yang bisa menolong dan membantu. Punya keterbatasan juga ya. Semua kena keterbatasan. Kalian adalah relawan. Artinya relawan itu menjadi penjembatan. Adapun mereka sembuh, yaitu syukur alhamdulillah. Dan takdir Allah Ta'ala takdir Allah juga Ta'ala. ya. Itu Kak Indra separuh. Oke, Kang Diki, terima kasih ya Sama-sama. untuk waktunya. Ini Sama-sama. ada sedikit lagi lah beberapa hal yang saya juga ingin korek dari Kang Diki ya. Sebelum kita akhiri ya untuk sesi bincang-bincang ini kan begitu. Ada hal yang saya juga ingin tanyakan ya untuk ke depan nih. Nah, apa harapan Kang Diki ini ya sebagai Ketua Charity Banten ke depan? Apa yang mungkin menjadi keinginan atau harapan yang ingin dimiliki atau diraih oleh Charity Banten ke depannya? Mungkin semua harapan para relawan adalah sama. Visinya ingin membantu lebih banyak. Dan yang kedua adalah kami memiliki sebuah harapan, yaitu memiliki sebuah rumah singgah. Yang saat ini belum ada sama sekali. Nah, artinya memang kita belum fokus kepada rumah singgah. Kita baru fokus kepada sistem pendataan administrasi. Nah, dan saat ini rumah singgah ya kenapa kita perlukan? Karena contoh, pasien dari selatan
dari ke rumahnya ini sangat jauh. Di saat dia masuk hari ini, kadang-kadang besoknya harus kontrol kembali. Nah, ini memerlukan rumah singgah yang tentunya bisa menjembatani mereka. Betul. Nah, ini kadang-kadang kami sering kontrak. Kami sewa kontrakan hanya beberapa petak, yang pasti mereka bisa tidur. Iya. Nah, itu yang pertama adalah rumah singgah. Yang kedua adalah ambulan. Nah, sebentar sebelum ke ambulan, keinginan membangun rumah singgah ini di mana? Yang Kang ya artinya memang tidak jauh dari rumah sakit. Oke, maksud rumah sakit dimanapun di seluruh Banten. Ya artinya gini, kita kan sinerginya bukan hanya fokus kepada rumah sakit Banten. Kita ada di rumah sakit Berkah, ada di Lebak, ada di Aji Darmo, semuanya. Tapi karena RSUD Banten ini dekat dengan rumah sakit Derajat, ya artinya cuma satu, gitu. Kita bisa satukan. Nah, inilah di setiap dekat rumah sakit yang cita-cita kami adalah ingin memiliki rumah singgah. Itu yang pertama, poin yang cita-cita kami lah. Bisa dipahami. Daripada kami beli rumah, saya sudah punya niat sih. Saya mengumpulin uang sekarang untuk memiliki rumah singgah. Itu Kak Indra. Nah, ini tentu kan para masyarakat atau publik siapapun itu dimanapun berada, dan juga donatur ya khususnya itu bisa mendengarkan ini sehingga apa yang menjadi diharapkan atau diinginkan itu bisa terlaksana ya. Syukur-syukur ini terdengar oleh orang-orang yang memang memiliki kepentingan yang sama dalam concern di bidang kesehatan ya. Ya, baik itu CSR ataupun lainnya, karena ini tidak sangat membutuhkan dana yang tidak kecil ya tentunya. Betul. Oke. Nah, selain rumah singgah, tadi apa? Ambulan. Betul. Kenapa dengan ambulan? Karena memang kami mengandalkan mobil satu-satunya yang kadang terbatas Kak Indra. Sehari ini, satu hari kadang-kadang yang kontrol ini lebih dari 10 orang yang harus kita dampingi. Nah, ini menjadi sebuah permasalahan. Di saat mobil saya yang kecil yang sekarang ini adalah mobilnya kecil lah, tidak bisa menampung. Ini mobil pribadi ya, bukan ambulan ya. Dan ditambah lagi luar biasa, mungkin BBM-nya sangat boros dan tidak memungkinkan memang untuk penjemputan sampai 10 orang. Kami sih alhamdulillah sering dapat bantuan dari komunitas-komunitas relawan lain untuk ambulan, tapi terbatas kayaknya. Karena memang mereka pun sama memiliki kepentingan yang lain untuk pasien mereka. Di saat kosong kami bawa, karena kami tiap hari, sehari itu ada 10, kadang kami pernah mendampingi lebih dari 30 pasien sehari. Nah, ini menjadi sebuah permasalahan. Kita harus bagaimana memiliki ambulan agar semua bisa dievakuasi. Itu Kak Indra. Karena memang ambulan ini bagi semua komunitas relawan adalah sebuah idaman. Ada sebuah brand gitu kan. Tapi memang kami tidak pernah artinya memang terlalu menggebu-gebu ya. Ada yang memberikan ambulan syukur, tidak pun ya artinya kita tetap berjuang. Kita tetap semangat gitu kan. Gak perlu artinya putus asa, kalian harus punya ambulan gitu. Kalau kita mengiblatkan kita mau beraksi kalau ada ambulan ini kan bahaya. Makanya saya selalu memberikan support. Biarlah keinginan ini, semua kekurangan ini biar saya yang artinya menelan habis-habis. Artinya cukup hanya bekerja, dampingi teman-teman orang masyarakat pasien, cukup. Itu aja. Jadi seperti itu Kak Indra. Ya memang itu udah ranahnya beliau kan sebagai ketua sekaligus pendiri kan gitu. Harus begitu dong kan. Berpikirnya yang di wilayah strategisnya ya. Oke. Nah, jadi harapannya itu aja ya. Ya rumah singgah dan ambulan saja. Ambulans kan begitu. Oke. Nah, ada harapan yang ingin disampaikan nggak kepada para donatur? Sekiranya ini bisa ada semacam garis linear lah terhadap yang diharapkan ini. Mungkin salah satu mungkin harapan juga kepada sahabat Sorosoan dan juga para donatur dimanapun Anda berada. Artinya memang untuk bersedekah itu saya tidak pernah, mungkin semuanya orang tahu ya, untuk bersedekah adalah memang tidak pernah akan rugi. Dan saya pernah menjadi saksi dari hasil sedekah. Di saat saya bersedekah membantu orang itu, Allah kirimkan orang yang luar biasa dan Allah berikan rezeki yang luar biasa dengan bahasa ketulusan. Saya yakin banyak para dermawan yang nonton di acara
Surosoan ini, dan tentunya bisa terbuka hatinya. Yuk kita bersama-sama membantu keluarga kita, saudara kita yang banyak membutuhkan di bawah. Artinya kepedulian kita semakin ditingkatkan dengan cara, ya itulah, kalau toh kita tidak bisa membantu mereka dengan tangan kita, bantulah dengan rezeki kita, sama saja. Nah, sebaik-baik manusia ialah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Itu adalah simbol bagi kami, bagi Charity Banten, yaitu menjadikan diri kita menjadi lebih manfaat dan bermanfaat untuk orang lain. Itu saja. Semoga para dermawan yang tentunya di channel Surosoan ini menonton acara ini, semoga bisa terketuk hatinya untuk membantu masyarakat-masyarakat tidak mampu melalui Yayasan Charity Banten Indonesia. Mudah-mudahan, mudah-mudahan, amin ya. Mudah-mudahan ini kita menjadi bagian dari salah satu kontributor terhadap perjuangan teman-teman kita ini di Charity Banten yang begitu mulia ya. Betul. Dan jika memang ada, itu bisa dihubungi kepada beliau. Dan ada rekening yayasan juga. Ada rekening yayasan ya. Oke. Nah ini nanti di sini ya. Boleh ya? Boleh ditampilin nggak ini? Boleh. Boleh. Oke. Nah ini nanti kita akan informasikan ya terkait dengan informasi donasi ya. Apapun itu bentuknya, berapapun itu, dan kontak person juga kita akan sampaikan. Betul. Gitu. Oke, Kang Diki, ini harapan untuk generasi muda. Ya, khususnya nih generasi muda Banten nih. Karena ini kan kiprahnya di Banten nih. Apa yang Kang Diki harapkan? Menurut saya harapannya adalah ke depan anak-anak muda di Banten ini sudah luar biasa menurut saya pribadi, Kak Indra. Dan memang banyak pergerakan hal-hal sosial sudah tumbuh sekarang. Setuju, betul. Dan saya kadang-kadang mungkin dalam hal ini saya hidup di dunia yang tentunya di sebuah provinsi yang menurut saya pribadi sangat tepat gitu. Saya dikelilingi dengan orang-orang yang berjiwa muda yang sangat luar biasa. Banyak teman-teman aktivis, anak-anak muda yang sering membantu kami juga dalam sebuah pergerakan. Salah satu contohnya kemarin teman-teman mahasiswa, mereka sering ngajak ngobrol, sharing, dan Kang Diki, saya mau bantu orang nih, tolong mohon petunjuk arahannya seperti apa. Kami sering memberikan ilmu pada mereka, gitu kan. Dan saya sering diundang di kampus-kampus untuk menjadi salah satu narasumber, gitu. Nah ternyata di saat saya diundang itu, saya bukan kagum pada sebuah kampusnya, saya kagum kepada anak muda yang memiliki jiwa sosial yang sangat luar biasa di sini. Dan ingin minimal saya bisa seperti Kang Diki, membantu orang. Kalau nggak bisa, minimal kalau saya nggak bisa dampingi mereka ke rumah sakit sampai ke RSCM, minimal kami bisa membantu mereka dalam segi administrasi, gitu. Jangan sampai miskomunikasi, gitu. Itu Kak Indra. Jadi harapannya tetap ya kesadaran lah. Keterbugahan itu tetap diharapkan dan tumbuh sebagai tunas bagi generasi-generasi muda ya. Ya betul, yang bermanfaat, peduli ya, terhadap kepedulian di masyarakat. Oke. Nah, dan tadi terakhir, ini yang lebih terakhir sebelum kita close gitu ya. Ada hal yang ingin Kang Diki sampaikan tetapi yang belum saya tanyakan. Kalaupun ada silakan, kalaupun tidak ada juga tidak apa-apa Kang Diki. Nah, pertanyaan menyulitkan ya. Tidak ada narasi. Sebetulnya ada yang yang ingin kami utarakan dalam hati adalah kami ingin diakui dalam sisi kepemerintahan. Satu sisi kami pernah menawarkan di pemerintahan untuk masuk kepada divisi pelayanan dari khusus sosial. Jadi, awalnya cita-cita kami adalah ingin memiliki sebuah ruangan di rumah sakit untuk pelayanan agar masyarakat yang tidak mampu ini dan tidak mengetahui administrasi sering tertolak oleh rumah sakit. Sering ini bagian disuruh advokasinya, begitu maksudnya ya. Artinya biarlah kami nanti, kalau seandainya nanti ke depan itu tidak ada rumah sakit yang menolak gara-gara administrasi. Nah, tujuan kami adalah, harapan kami ke depan, kami bukan hanya ingin memiliki rumah singgah dan juga ambulan, tapi kami ingin memiliki kantor di rumah sakit tersebut, atau minimal di pelayanan di depan lah. Biar nanti masyarakat yang tertolak, yang tidak lengkap administrasinya, bisa dibantu. Biar kita bantu dan kita jamin pelayanan, karena kan ada 3 kali 24 jam. Biarlah tim kami yang akan mendampingi. Nah, disitulah
nanti akan terlihat marwah pemerintah fokus dan serius untuk pelayanan masyarakat tidak mampu. Harusnya itu adalah program pemerintah, tapi kita ambil alih siap. Dan kemarin sempat diskusi dengan salah satu rumah sakit, Kang Diki, anggarannya dari mana? Kami tak butuh anggaran, saya bilang. Yang pasti Bapak bisa terima kami untuk punya kantor di situ. Kalau seandainya ada warga yang nanti tertolak ataupun pasien yang tertolak karena administrasi, silahkan buat pengaduan administrasi. Nanti biar kami jaminkan ke rumah sakit, lembaga kami yang menjamin. Disitulah nanti akan lebih mudah masyarakat Banten khususnya berobat di rumah sakit manapun. Gitu. Itu kayaknya menjadi problem solve dan juga sebuah pendekatan advokasi masyarakat yang kesulitan. Betul. Ini juga membantu masyarakat selain juga membantu pemerintah tentunya. Betul. Sebagai panjangan tangan pemerintah. Ya. Mudah-mudahan apa yang diharapkan semua ini bisa terlaksana ya, dan kami juga berharap Charity Banten ini terus berkibar ya, berkarya untuk memberikan banyak kontribusi, bahkan lebih banyak lagi untuk masyarakat Banten di dalam bidang pelayanan kesehatan, yang terutama bagi masyarakat yang termarginal ya, atau yang sangat sulit disentuh, yang kemudian kehadiran beliau lah Charity Banten ini menjadi solusi bagi masyarakat yang dimaksudkan begitu. Baik, Kang Diki, tanpa terasa waktu kita sudah di penghujung acara, dan saya juga tidak bisa melakukan sebuah kesimpulan apapun. Biarlah masyarakat atau teman-teman sahabat-sahabat Suraswan ini yang menyimpulkan secara masing-masing. Yang pasti ini adalah suatu gerakan komunitas yang mulia, yang memang ini tanpa pamrih ya, gitu, dan betul-betul turun atau keluar dari tangan-tangan dingin para relawan-relawan yang dikatakan tanpa batas ini, relawan Charity Banten. Nah, akhir kata saya ingin mengucapkan juga terima kasih kepada semua pihak ya. Mudah-mudahan ini juga bisa didengarkan oleh seluruh pihak, elemen, stakeholder, pemerintah dan sebagainya, agar bisa menjadi bagian dari sinergitas untuk kemaslahatan kita bersama di wilayah atau di masyarakat Banten ini. Amin. Ya, sekali lagi Kang Diki saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Kang Indra. Kang Indra, terima kasih. Baik, sama-sama. Nanti kita akan ketemu lagi di sesi lainnya Kang Diki ya. Amin. Atau acara-acara lainnya. Dan sahabat Suraswan, saya akhiri langsung dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan juga menjadikan inspirasi sekaligus menumbuhkan rasa kepedulian kita yang luar biasa dari pengalaman dari Kang Diki ini selaku relawan Charity Banten. Baik, sahabat-sahabat Suraswan, kami pamit dan undur diri. Kami ucapkan terima kasih dan salam Suraswan.